Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa televisi Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada satu kisah menarik. Kisah tentang mimpi salah seorang sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk surga. Suatu hari Rasulullah kedatangan 3 orang mu'alaf, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat siapa yang siap untuk menafkahi 3 mu'alaf ini. Singkat cerita, Tolhah bin Ubaidillah ini menyambut tawaran Rasulullah, maka tinggallah 3 mu'alaf itu bersama Ubaidillah. Dalam peperangan bersama Rasulullah, meninggallah 1 orang menjadi syahid, salah satu dari mu'alaf tersebut. Lalu di kurun waktu berikutnya, dalam peperangan berikutnya, meninggal yang kedua, sahabat yang mu'alaf tadi. Pada tahun berikutnya, mu'alaf yang ketiga menderita sakit dan meninggal di atas tempat tidurnya. Hadirin rahimakumullah, inti kisahnya adalah ketika Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi berjumpa kembali dengan 3 sahabat itu. Dalam mimpinya, ia berada tepat di pintu surga. Tolhah mendengar suara memanggil, mempersilahkan masuk ke surga. Tapi nama yang dipanggil pertama adalah sahabat yang meninggal yang ketiga, yang tidur di atas tempat tidur. Bukan sahabat yang mati syahid. Dalam kebingungan, keheranan, lalu Tolhah saat terbangun menceritakan kepada sahabatnya dan terdengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa mimpi Tolhah adalah mimpi yang benar. Yang akan pertama kali masuk surga dari 3 orang yang bersahabat tadi adalah orang yang meninggal terakhir. Lalu Rasulullah menegaskan, kenapa kalian heran? Bukankah Allah memberikan umur yang panjang kepada orang itu dan bertemu dengan bulan Ramadan? Hadirin rahimakumullah, dari kisah ini betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat luar biasa. Terkait dengan kisah tadi, ada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Al-jannatu mustaqamun ila arba'atin nafar, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imul ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Yang artinya, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang rutin membaca Al-Quran, yang kedua orang yang mampu menjaga lisan, dan yang ketiga orang yang memberi makan orang yang lapar, dan yang keempat yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bukankah kita sama-sama memiliki cita-cita yang besar, berjumpa kembali di taman surga Allah? Karena orang yang sehat secara psikologis memiliki 3 indikator. Yang pertama, tauhid yang lurus. Yang kedua, kualitas ibadah. Yang ketiga, memiliki kekuatan psikologis. Salah satu kekuatan psikologis pada orang yang sehat secara psikologis adalah memiliki tujuan yang benar, tujuan yang realistis, dan tujuan yang sesuai. Ketika kita memiliki tujuan ingin masuk dalam surga Allah, maka melalui hadis Rasulullah ini, Rasulullah mengarahkan ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ke-4 hal yang luar biasa ini. Yang pertama, kita rutin membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, rutin selalu, kemudian mentadaburinya. Yang kedua, menjaga lisan. Untuk menjaga lisan, maknanya bukan pasif. Terkait dengan hadis Rasulullah yang lainnya, Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kebenaran atau diam. Imam Al-Ghazali menyampaikan, indikator orang-orang yang tidak mampu menjaga lisan itu ada 11. Di antaranya orang yang menyakiti orang lain dengan lisannya, gibah, fitnah, namimah atau mengadu domba, dan lainnya.
Dan salah satu dari 11 itu adalah orang yang banyak berbicara tetapi membicarakan hal yang gak penting. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang 11 tadi. Hadirin rahimakumullah, dan marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi kepedulian kita untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar, yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan terbangun sensitivitas kita untuk selalu ingin menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang betul-betul memberikan bekal bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Allah dalam surganya nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.